Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan anggota dari kelompok kami, yaitu pertama ada saya sendiri dan Dwi Ardiansyah, kemudian ada Abdul Haddad, ada Deka Suryarwandi, dan Aldil Alham. Kelompok kami yaitu membuat sistem boiler dengan menggunakan dua aktuator dan tiga sensor. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kelompok kami kali ini akan menjelaskan mengenai tugas besar dari praktikum elektronika industri. Nah, di sini ada contoh rangkaiannya yang telah kami buat sedemikian rupa menggunakan 3 sensor dan 2 aktuator, yaitu pertama aktuator untuk mengisi air, lalu aktuator untuk alarm dan membuang air. Nah, baik, langsung saja kita convert atau kita jalankan. Ini sumber dihidupkan terlebih dahulu untuk menjalankan rangkaian. Nah, ketika sumber dihidupkan, maka sensor 1 belum mendeteksi air, maka lampu hijau yang akan menyala. Ketika lampu hijau yang menyala, maka debit air akan begitu keras karena untuk mengisi boiler. Nah, setelah itu ketika sensor 1 ini akan menyala, nah kita nyalakan dulu, maka menandakan bahwa sensor 1 sudah mendeteksi air dan lampu hijau akan berubah menjadi lampu kuning, yang menandakan hal ini akan mengurangi kerasnya debit air yang akan keluar dari pengisian. Nah, di sini lampu kuning low yang menandakan air sudah hampir setengah. Setelah itu, apabila sensor 2 ini telah mendeteksi adanya air, maka lampu merah high akan menyala dan debit air juga akan tambah berkurang. Setelah itu, di sini ada sensor 3. Nah, ketika sensor 3 ini menyala, nah kita nyalakan dulu, berarti menandakan sensor 3 telah mendeteksi air dan timer akan menghitung selama 10 detik. Setelah 10 detik, maka timer akan menghidupkan buang air, keran pembuang air akan terbuka, terus air juga akan diberhentikan, dan alarm juga akan menyala sebagai tanda bahwa boiler sudah penuh. Nah, setelah itu, jika sudah banyak yang dibuang, maka sensor 3 sudah tidak mendeteksi air lagi. Yang mendeteksi air paling atas hanya sensor 2. Maka sensor 2 yang akan menyalakan lampu merah high. Nah, setelah itu ketika sensor 1 mendeteksi air, maka lampu kuning low akan menyala kembali lagi. Nah, jika sensor 1 sudah tidak menyala lagi, yang menandakan kalor yang ada pada boiler lebih panas daripada debit air yang masuk, maka itu akan menandakan bahwa harus ada penambahan pada panas kalor. Maka akan kembali ke lampu hijau dan debit air akan kembali sangat keras. Di sini saya akan menjelaskan tentang CX Designer-nya. Jadi ada beberapa tombol pada CX Designer-nya dan beberapa komponen. Pertama, tombol reset dan kemudian tombol sumber. Kemudian selanjutnya ada sensor 1, indikator kuning, kemudian sensor 2, indikator merah, dan sensor 3 ada
alarm dan indikator pembuang air. Dan juga ada beberapa komponen, yaitu pompa air yang berguna untuk mengisi boiler itu sendiri, dan ada keran untuk membuang air yang ada di dalam boiler dan masuk kepada bak penampungan. Kemudian kita mulai simulasinya. Kita start, tunggu beberapa saat hingga muncul simulasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan waktu CS designernya jalan. Saya dijalankan. Baik, kondisi awalnya seperti ini ya. Lalu langsung saja sumbernya dinyalakan. Nah, dari bak penampungan, pompa air memompa air menuju ke tangki. Kemudian sensor mendeteksi adanya air dan indikator lampu berwarna kuning menyala. Debit airnya lumayan deras daripada debit air saat lampu indikator berwarna hijau menyala. Kemudian sensor kedua mendeteksi adanya air dan indikator berwarna merah menyala. Dan debit airnya kecil daripada yang sensor pertama mendeteksi adanya air. Kemudian setelah itu sensor ketiga menyalakan. Kita menunggu selama 10 detik timernya. Lalu setelah itu alarm berbunyi, indikator alarm menyala, dan pompa berhenti memompa dan keran air langsung membuka menuju ke bak penampungan sehingga air berkurang karena sudah melebihi. Kemudian sensor 3 tidak mendeteksi adanya air, dan selanjutnya sensor 2 yang mendeteksi adanya air sehingga debit air kembali kecil dan indikator berwarna merah menyala. Lalu sensor pertama mendeteksi adanya air sehingga debit airnya lumayan deras dan indikator berwarna kuning menyala. Setelah itu, lampu indikator kuning mati, sensor 1 tidak mendeteksi adanya air. Maka indikator warna hijau menyala dan air mengalir kembali. Kemudian terdapat reset. Sensor 1 dinyalakan, sensor 2 dinyalakan, sensor ketiga dinyalakan. Setelah kita tunggu selama 10 detik, kemudian kita reset. Setelah menyala semua, kemudian dimatikan. Dan kita tekan tombol reset. Seperti ini kondisi setelah menekan tombol reset, yaitu lampu indikator hijau menyala dan air mengalir. Mungkin itu saja penjelasan tugas besar praktikum elektronika industri dan instrumentasi dari kelompok 1. Saya Aldi Lailham Pramana Triaji dan Deka Surya dan Denny Dwi dan Abdullah Al-Haddad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.